Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 5? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini, Ustazah akan memberikan materi di tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Pada materi kali ini, kita akan membahas untuk membuat ringkasan isi teks dalam bentuk peta pikiran. Dan yang kedua, kita akan membuat diagram daur hidup hewan. Untuk selanjutnya, yuk kita bahas isi teks berikut ini. Nah, anak-anak, untuk membuat ringkasan isi teks, mari kita buat dalam bentuk peta pikiran terlebih dahulu, berdasarkan teks daur hidup hewan. Setiap hewan tentu mengalami daur hidup. Daur hidup adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai saat kelahiran hingga melewati masa pertumbuhannya dan berkembang menjadi hewan dewasa. Namun, setiap hewan memiliki tahapan daur hidup yang berbeda-beda berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya. Daur hidup tanpa mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk dalam daur hidup hewan disebut sebagai metamorfosis. Daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis terbagi lagi atas metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dalam daur hidup hewan yang sangat berbeda dari waktu ke waktu sesuai tahap perkembangannya. Contohnya kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk dalam daur hidup hewan yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Contohnya capung. Ternyata teks ini berisi tentang daur hidup hewan ya anak-anak, yang di dalamnya ada kata yang berubah bentuknya pada proses pertumbuhannya. Proses tersebut dikenal dengan metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita amati peta pikirannya ya. Menulis judul teks yang terletak di tengah, yaitu daur hidup hewan. Menjadikan ide pokok pada setiap paragraf sebagai cabang-cabang dari bagian utama dalam peta pikirannya. Lihat, ada 3 cabang. Yang pertama, ada pokok pikiran paragraf pertama, yaitu proses daur hidup hewan. Nah, di bawahnya ada informasi penting, misalnya seperti pengertian daur hidup hewan, yaitu perubahan dan perkembangan hewan selama masa hidupnya. Kemudian ada proses pertumbuhannya, yaitu perubahan bentuk tubuh hewan yang tidak jauh berbeda dalam proses pertumbuhannya. Perubahan bentuk daur hidup hewan yang dikenal dengan metamorfosis. Dan hal terpenting ketiga yaitu dua metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, anak-anak, hewan itu merupakan salah satu komponen hidup atau komponen biotik dari ekosistem. Berbicara tentang hewan, tentu kalian tahu kan, tidak mungkin hewan itu setelah menetas atau setelah hewan dilahirkan, tiba-tiba hewan tersebut langsung besar. Tidak mungkin. Nah, yang namanya hewan itu mengalami tahapan dan perkembangan secara tersendiri dan khas setiap hewannya. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan tersebut dinamakan dengan daur hidup hewan. Ingat ya, daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada setiap hewan. Jadi, pada daur hidup hewan, terdapat hewan yang mengalami perubahan bentuk di dalam daur hidupnya, yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis artinya mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada tahap perkembangannya. Contohnya hewan katak, hewan kupu-kupu, dan juga hewan nyamuk.
Nah, untuk penjelasan daur hidup kata yang bermetamorfosis secara sempurna, tahapan metamorfosis kata dimulai dari kata dewasa yang bertelur dan telurnya diletakkan di atas air. Kemudian telur akan menetas menjadi kecebong atau beludru yang bisa berenang bebas di air dan berenang menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang dan diikuti sepasang kaki depan yang disebut sebagai berudu berkaki. Berudu berkaki ini akan menjadi katak berekor yang sudah memiliki dua pasang kaki namun masih memiliki ekor. Katak berekor sudah mulai bernafas dengan paru-paru. Kemudian ekor katak akan menyusut dan menjadi katak dewasa yang dapat bernafas dengan kulit dan paru-paru. Metamorfosis tidak sempurna merupakan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Contohnya ada belalang dan juga kecoa. Yuk kita bahas daur hidup metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Metamorfosis tidak sempurna pada kecoa yaitu kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa akan menetas dan kemudian menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut dengan ekdisis. Selain metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, juga ada metamorfosis dari hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya ada ikan. Yuk kita bahas. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contohnya yaitu ayam dan ikan. Nah, pada gambar di samping ada daur hidup ayam yang diawali dari telur. Kemudian telur akan menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam akan dewasa dan menjadi ayam dewasa. Sekian pembahasan pada pagi hari ini. Ustazah akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.